Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada minggu siang, Lani asyik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Sahabat cerdas, bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, pada uraian tersebut, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya, di antaranya iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa bunyi atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Kedua, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Ketiga, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Sahabat cerdas, sekarang perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut ini. Pertama, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Berikut ini contoh naskah iklan radio. Berdasarkan naskah iklan radio tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan
berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap, dan mengusir lalat dalam sekejap. Kedua, paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut ini contoh paparan iklan melalui televisi. Berdasarkan paparan iklan melalui televisi tersebut, kita dapat mengetahui isi iklan tersebut, yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet, Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Ketiga, paparan iklan melalui internet. Berikut ini salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan tersebut merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy Mie. Sahabat cerdas, kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi, kemudian tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buatlah gambarmu semenarik mungkin, seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Edo menggambar secangkir kopi. Berikut ini gambar air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Berikut ini gambar minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Berikut ini gambar secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Sahabat cerdas, kamu telah belajar tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Lalu apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya, air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya,
materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Kemudian zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam antara lain perak, besi, emas, dan platina. Contoh unsur non-logam yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa adalah garam, air, dan gula. Kemudian zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Kemudian larutan oralit, yaitu campuran air dan garam. Dan udara yang merupakan campuran berbagai macam gas. Sedangkan contoh campuran heterogen yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita buat kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi seperti contoh berikut ini. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur terdiri dari unsur logam dan non-logam. Unsur logam antara lain perak, besi, emas, dan platina. Unsur non-logam hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Contoh senyawa yaitu garam, air, dan gula. Contoh campuran homogen yaitu sirup dan oralit. Contoh campuran heterogen yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.